Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormati anggota besok malam ini campur. Kalau ini sangat bahasa Indonesia, bahasa Arab, kiki-kiki, bahasa Jawa, sampai bahasa Madura, sampai bahasa Inggris, sampai I love you itu bahasa Inggris itu. Yang kami hormati pada seluruh panitia Maulid Nabi ISEGI seluruh jajaran panitia program seperti ketua takmir, ketua takmir yang berhormati juga teman-teman saya karena umurnya kayaknya setara dengan saya semua, 15 tahunan semua ya. Kayaknya muda-muda semua. Makanya kalau niku pakaian warna ini kok dilarang hampir sama. Ini nyambung berarti ya. Nyambung. Nah, begitu pula kehadiran penjenengan di sini. Ya alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah kita hadirkan bersama-sama dari Allah SWT. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam. Mungkin nopo jenengan hadir ke sini ke tempat ini memenuhi panggilan Rasulullah, bukan panggilan panitia yang tadi saya sampaikan. Jadi Rasulullah hati jenengan itu bertakaluk, bahasa pesantren ini bertakaluk. Nopo takaluk itu? Takaluk itu nyambung hatinya jenengan ke Rasulullah SAW, sehingga jenengan bisa hadir ke tempat ini untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan ini sebagai bukti bahwasanya jenengan semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, dia wonten ibu dewe. Biasanya ini Laila. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali niat jenengan memiliki niat mendekatkan diri, niat mengenal kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengenal lebih jauh tentang Nabi Muhammad SAW. Siapa sih sosok agama? Jarang sekali menemani saya di pagi. Masih disempatkan untuk mengadakan acara maulid ini sudah the best. Di atasnya the best nomor. Nggih, saestu. Di tengah-tengah kesibukan jenengan bekerja masih sempat hadir mengadakan majelis seperti ini, majelis salat. Apalagi di sini ada majelis salat setiap 1 bulan sekali, nggih. Mudah-mudahan tambah tahun tambah berkembang, nggih. Nggih, karena apa? Terus Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitab I'anatul Thalibin menika disebutkan. Jadi ketika di suatu tempat, di rumah atau di pabrik, dimanapun, itu dibacakan maulid Nabi, berjanji kah, apalagi maulid tiba atau sintud duron, di situ akan banyak manfaatnya. Yang pertama akan diangkat segala kesulitannya. Jenengan semerap, Cak Caroni, sing viral niku lho. Cak Caroni niku kirang kaya ya nopo niku, tapi hartanya habis. Nggih. Bukan sholawat yang di dalam, tapi apa? Iron Man. Pintenan niku Iron Man. 700.000 ta? Bukan. Miliaran. Nggih. Nggih, tapi habis hartanya. Nah, manfaat dibacakan maulid Nabi niki sangat besar. Salah satunya diangkat segala kesulitannya. Diangkat segala penyakitnya, minal waba, dari permasalahan-permasalahan yang sulit akan diangkat oleh Allah SWT, dan dijauhkan, diamankan dari
perampokan, penjarahan, kemalingan, itu salah satu manfaatnya. Dan lebih penting lagi ketika kula panjenengan sedaya nanti tilar, semerap tilar gitu. Kula terbiasa bahasa Jawa gitu. Jadi wangsul teng pundi? Teng kersane Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita berpulang kepada Allah, ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dipermudah. Itu manfaat membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Ya. Banyak keutamaan membaca sholawat. Nah, berkenaan dengan materinya nopo meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad. Mungkin panjenengan sudah tahu siapa Nabi Muhammad itu. Terus ayahnya siapa? Dari keluarganya saat harus tahu. Gitu. Namanya cinta. Kalau kita ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya kita harus perbanyak membaca sholat supaya dikenal oleh Nabi Muhammad. Orang tak kenal tak akan cinta. Orang tak cinta karena tak kenal. Barang siapa yang mencintai sesuatu, man ahabba syai'an fahuwa dzikru. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia terus menyebut-nyebut. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, ya kita satu kenal dengan keluarganya Rasulullah, minimal tahu. Bukan bertemu tatap muka tidak, tapi tahu. Kemudian sifat-sifatnya Rasulullah seperti apa, kita harus tahu. Kalau sedikit kecil akhlak Rasulullah, seperti misal makan tidak boleh dengan tangan kiri. Rasulullah nggak pernah makan dengan tangan kiri, tapi dengan tangan kanan. Itu ketika jenengan makan dengan tangan kanan, diniati dengan berta'alluq, ya Allah, saya makan dengan tangan kanan ini meniru akhlaknya Rasulullah, karena Rasulullah nggak pernah makan dengan menggunakan tangan kiri. La ta'kul bishimal fa inna syaitana ya'kul bishimal. Jangan kau makan dengan tangan kiri. Kalau makan dengan tangan kiri, karena itu ikut setan. Setan itu kalau makan dengan tangan kiri. Lho kok semerap nggih. Terus kitab tapi. Sanes kula ningali mboten. Nggih. Itu kecil, padahal kecil makan dengan tangan kanan, tapi jarang sekali kita perhatikan. Bagaimana kita mau mengenal Rasulullah, bertemu langsung lewat mimpi dan lain-lain. Kalau sekecil itu saja kita tidak bisa melaksanakan. Ketika kita masuk kamar mandi melangkahkan kaki kiri dulu. Masuk masjid, banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kita mungkin ada yang pernah mimpi dengan Rasulullah langsung, Masya Allah. Niki kalau sukani resep. Mudah-mudahan ada yang bisa melakukan, mengamalkan, tapi jangan disebarluaskan, khusus yang ada di dalam ini. Kersa ta? Masya Allah, kalau ketemu Rasulullah niku. Saya dulu itu di pondok, bapak ibu ibu 4 Arba'a Masna wa Saruba. Jadi ketika di pondok saya minta amalan sama guru. Saya ingin bertemu, mengenal dengan Kanjeng Nabi. Berat sebenarnya, ini nggak boleh disebarluaskan. Tapi karena sudah mengalami, amalan ini boleh diamalkan atau diijazahkan. Khusus yang di dalam sini. Walaupun ada di HP nanti atau ada rekaman, minta tolong di skip. Iya benar. Jadi dikasih amalan supaya mimpi Rasulullah. Yang pertama nggak berat kok, cuman baca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Berapa kali? 333 kali. Dibaca kapan? Kalau jenengan waktu ada sip-sipan. Mboten. Alhamdulillah. Jadi setelah sholat tahajud dibaca itu. Dibaca saja. Insya Allah hafal semua. Ketika doa kunut itu dibaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Insya Allah kenal sholat semua. Kenapa? Sholawat itu setiap hari kita baca. Di dalam sholat pun kita baca.
perintah sholawat ini, membaca sholawat ini wajib, Bapak Ibu hadirin. Kenapa kok wajib? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah itu bersolawat. Apa bentuk sholatnya Allah? Yaitu berupa rahmat, kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Wa malaikatahu, dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad, berupa mendoakan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, semuanya yang beriman, yang mengaku beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai sholat itu dimasukkan dalam sholat 5 waktu. Kalau orang sholat tidak membaca sholawat ketika tahiyat akhir, maka sholatnya tidak sah. Sampai seperti ini. Itu ulama menyelipkan sholawat di dalam sholat supaya kita tidak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersolat kepada Nabi Muhammad. Saged nggih mengamalkan nggih. Nah, mumpung malam Jumat, niki mumpung malam Jumat. Itu permulaan yang baik. Jadi kita selain membaca sholawat, kita juga mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari tingkah laku, akhlak mulia, dengan ucapan, dengan perilaku. Malam Jumat nopo banyak sunnahnya Rasulullah, bukan yang biasanya nopo biasanya. Oh, tujuannya ke situ, nggih. Nah, di sini ada ibu-ibu, nggih. Jadi sunnah Rasulullah diantaranya yang pertama adalah satu selimut bersama istri. Kira-kira jenengan kalau tidur satu selimut nopo dua selimut? Nah, kecil mah, padahal menyenangkan nggih. Tapi kenapa kok nggak dilakukan? Kenapa? Kira-kira? Loh, napa bosan? Loh, gak boleh bosan nggih. Nah, itu diamalkan. Ya Allah, saya tidur berdua dengan suami, dengan istri, berselimut, satu selimut berdua. Ini ikut sunnahnya Nabi Muhammad. Seperti itu, biar hati kita terus berta'alluq dengan Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Di-skip langsung mandi berdua. Mandi berdua itu sunnah. Tapi pernah nggak kita? Bukan sering yang saya tanyakan. Pernah nggak kita mandi berdua dengan istri atau suami? Pernah nggak? Gak ngaku, gak usah disebutkan ya. Itu sunnah. Waduh gila nih, jadinya ibu-ibu gila nih. Ya enggak, itu memang contoh Rasulullah, satu jamban bersama, saling gosok, punggungnya gosok, dan seterusnya. Masih banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Rasulullah terus mengalah dengan istri karena istri nggak pernah salah. Yang salah itu bapak-bapak. Ya, ya benar. Istri itu selalu benar, tidak pernah salah. Bahkan istri itu hanya duduk manis di rumah. Bapak-bapak yang bekerja, untuk belikan skincare, kebutuhan dan lain-lain. Nah, banyak sebenarnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad ketika berumah tangga. Di antaranya Rasulullah menghormati istrinya. Sandali istrinya ditoto, baju istrinya dicepakno. Kira-kira jenengan gitu. Makanya ada satu kisah, ada satu cerita ulama. Seorang ulama ini bercerita bahwasanya ada seorang suami jadi wali karena apa? Karena menghormati istri. Istrinya capek dipijiti, sampai kadang-kadang kebablasan. Mijiti kebablasan. Ngapunten kula duduk nggih. Sebenarnya laki-laki harus berdiri, jangan duduk nggih. Lah kula kok berdiri nggih gomor-gombor sarungan, kula tok sing sarungan. Bun.
Banyak. Yang pertama tadi berselimut bersama, satu selimut untuk suami istri. Yang kedua mandi bersama. Yang ketiga suami senantiasa menghormati istri dengan mencukupi segala kebutuhannya, baik dengan materi atau non materi. Bukan hanya dengan materi, tapi dengan perhatian yang penuh. Itu juga adalah sunnah, bahkan kewajiban. Jenengan mungkin sudah semerap ya. Seorang istri itu tidak wajib masak. Tadi jenengan datang kerja gak ada makanan, jangan marah. Oh astagfirullahaladzim. Ini curhat lagi ngene. Jadi ketika baru datang kerja, nyampe rumah kok dibuka gak masak bojone. Astagfirullahaladzim. Iya. Ijolno nambah apa ijolno? Iya. Iya. Pakaian mau kerja kok belum dicuci. Astagfirullahaladzim. Ya. Karena tidak berkewajiban. Jangan dipakai ibu-ibu nggih. Insyaallah ibu-ibu di sini enggak dipakai seperti itu. Bukan kewajibannya. Nyepak mangan enggak kewajiban. Bersih-bersih juga kewajiban. Masak juga enggak kewajiban. Tapi kewajibannya cuma satu. Umum itu. Iya, umum. Apa itu? Taat itu nurut. Jadi lek dikongkon Bu, masakno Dik, yo masakno ya. Dik cucikno Dik, dicucikno. Lek gak nurut dosa. Nggih. Rasulullah walaupun pemimpin rasul, pemimpin umat seluruh dunia, itu senantiasa menghormati istri-istrinya. Bukan istri tok lah, tapi istri-istrinya. Berarti lah istri-istrinya banyak ya. Berapa istrinya Rasulullah? 3. Nah itu Rasulullah. Jenengan kalau ingin kenal lebih jauh dengan Rasulullah, ya tiru perilaku Rasulullah. Insya Allah nanti akan dihadiri oleh Rasulullah. Ya. Dari kecil, dari sunnah-sunnah yang kecil monggo dikerjakan. Terutama nanti malam Jumat langsung praktek. Nggih, langsung praktek. Coba kah bersimut sama? Oh wah sih masih kidungaren lah ngono kan ya. Biasane ya apa? Nyekel HP, podo nyekel HP ini. Singkur-singkuran, padahal enggak boleh. Ini diingatkan. Tugasnya suami kan mengingatkan. Namanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi perempuan. Jadi harus kuat. Memang suami itu harus kuat segalanya. Bukan kuat materi itu, tapi kuat segalanya. Napa mawon niku, enggak perlu diceritkan. Jenengan sudah bisa memahami. Harus kuat sabare, kuat ngingoni. Nggih. Kuat tanda gawene. Lah gak ngono kok ditinggal ambek perempuan nggih. Kuat napa? Imrone nggih. Kuat wajib niku, Pak. Asli nggih. Wajib niku. Pun. Masyaallah, kula niki sakjane sampunan kemarin nggih. Ngapunten saderenge. Kula sakniki niki bebarengan dengan acara ujian. Jadi enggak bisa lama. Kira-kira napa sing disampaikan kula niku kok guyon tok ngoten niku wae. Kira-kira ada yang diambil enggak hikmahnya tadi? Mudah-mudahan ceramah sing rodok semerawut niki nggih tetap ada hikmah untuk panjenengan semuanya, terutama untuk saya pribadi. Nggih. Kurang langkunge, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada ilmu mudah-mudahan bisa diamalkan. Atas segala khilaf, kesalahan saya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa nih. Doa. Gak biasa doa iki aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Hari ini kami berkumpul di sini untuk bersolawat, untuk menyanjung kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Terimalah salawat kami ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Akui kami sebagai umatmu ya Rasul. Syafaati kami kelak di hari kiamat ya Allah. Pertemukanlah kami dengan kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wasilah peringatan Maulid ini jadikan hati kami senantiasa berta'alluq kepadamu, berta'alluq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkat peringatan Maulid Nabi ini jadikan akhlak kami seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak ketika kami sudah meninggal di dalam makam, di dalam makbarah, kita disambut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, wasilah peringatan Maulid ini, hajat kami terlalu banyak untukmu, tapi Engkau besar maha kasihmu, Engkau besar maha sayangmu. Kabulkan segala hajat kami ya Allah, hajat di dunia, hajat akhirat. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, selamatkan kami dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Salam.